Kalau menurut kita ada ketimpangan ya, dalam arti alangkah baiknya apabila orang tua juga ikut serta menumbuhkan iman Katolik anak gitu. Anak-anak tuh juga lucu, dia tuh coba semua button kayak record, request to record, terus juga dia share screen, dia hijack screen saya. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu saya lagi Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Topik kita kali ini adalah kita akan membahas satu kelompok kategorial di KKI Melbourne yang sebenarnya ini adalah sebuah kelompok yang sudah mewadahi kebutuhan dari keluarga-keluarga di Katolik di Melbourne. Kebutuhan seperti apa? Yaitu bahwa sekolah minggu batasan anaknya adalah sampai umur 9 tahun. Sementara kelompok-kelompok muda-mudi itu bermulai dari umur 17, yaitu di Aika dan ada lagi satu lagi adalah Mudika atau mungkin PDKKI. Itu juga bisa mewadahi teman-teman yang sudah teenager. Tapi mereka rata-rata sudah berumur 17 tahun ke atas. Sementara sekolah minggu batasan akhirnya adalah umur 9 tahun. Pertanyaannya adalah, kemanakah anak-anak berumur 10 tahun sampai 16 tahun? Mereka harus digiring kemana dan harus diwadahi di mana? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi topik kita kali ini, Obaja kali ini untuk dibahas, yaitu ada sebuah bukan komunitas, tapi kelompok kategorial yang membantu pelayanan untuk mewadahi anak-anak dari umur 10 sampai 16 tahun. Selamat datang, Angela dan Maya. Apa kabar? Halo? Baik, ya. Kedengeran? Baik. Baik, oke. Jadi, perkenalkan dulu kalian ini siapa sebenarnya? Angela ini siapa? Maya ini siapa? Ayo siapa dulu? Mau aku dulu nggak? Boleh dong. Ya boleh. Ya. Nama saya Peter Sanjaya. Saya dari wilayah Santa Maria. Saya tinggal di Melton. Nah, saya saat ini ada di kepengurusan KKI juga di bagian pastoral persekutuan umat. Sekian. Gimana selanjutnya? Aku Angela, aku tinggal di Clayton, masuk wilayah Yohanes. Kemudian aku bagian dari komisi keluarga. Terus udah gitu aja. Oke, lalu Maya. Nama saya Maya. Saat ini bantu-bantu Faithline dan KKI High. Saya tinggal di South Melbourne. South Melbourne itu city ya berarti ya? CBD ya? Ya. Oke. Sebelumnya saya perlu jelaskan teman-teman di sini bahwa kenapa ada 2 orang di sini. Masing-masing narasumber ini ternyata punya kelompok kategorial yang berbeda umur dan berbeda kelompok kategorialnya. Nah, boleh dijelaskan nggak nih? Anak-anak yang baru lulus sekolah minggu biasanya habis ini kemana nih? Berarti umur 10 tahun ya? Mereka yang umur 10 tahun ini kemana nih? Nah, ada 2 kelompok kategorial sebenarnya, namanya Faithline dan KKI High. Faithline itu kelompok umurnya 8 atau 9 gitu ya, Maya? Ya. 8 atau 9 sampai kira-kira kelas 9. Ya, sampai 9 SM grade 9 deh. Grade 9, 10. Grade 9 itu 15 atau 16 ya? Dari umur 8 sampai 14-an lah. Ya, 8 sampai 14-an. Terus di atasnya itu 15 sampai kira-kira grade 10 gitu, itu KKI High. KKI High ini tulisannya high-nya high tinggi ya? Ya. Oke, kalau Angela mewadahi KKI, Faithline ya? Faithline. Dan Maya KKI High. Sebenarnya kita ini satu sih, di bawah satu kelompok timnya gitu ya, Faithline dan KKI High.
tapi untuk lebih lebih spesialisasi dan fokus kita bagi 2. Tapi kita saling well informed gitu, saling kasih informasi satu sama lain, saling discuss juga. Kalau Fatline gimana, kalau KKIH gimana, kayak gitu. Sebenarnya satu tim, ya kita sama satu tim, cuma dibagi 2 kelompok umur aja. Oke. Gitu. Iya berarti sama kayak ini sebenarnya sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu kan sebenarnya 1 sekolah minggu, tapi kelompok umurnya dibagi 2. Yang umur 4 sampai 6, lalu umur 7 sampai 9. Jadi dibagi 2 juga itu. Nah makanya saya tadi sebut di awal kelompok umur apa ini ya, sebutannya kelompok kategorialnya BIR ya, Bina Iman Remaja, benar nggak sih? Ya. Ya Bina Iman Remaja ya, yang umur 10 ke atas, under 15, benar nggak? Ya. Itu 9 di Fatline ya. Lalu 15 tahun ke atas sampai sebelum masuk ke AIKA atau Mudika itu disebutnya KKIH. Nah, pertanyaannya sekarang, ini asal mulanya ini kenapa sih? Siapa sih ngebentuk sih sebenarnya? So, waktu itu sekitar April 2018, saat itu Fendiah terinspirasi oleh seorang pastor dari Prancis yang dia berkeliling dunia untuk memperkenalkan anak-anak ke adorasi. Saat itu Fendiah minta izin untuk mendirikan kelompok doa untuk anak-anak. Dan saat itu yang menjadi ketua KKI adalah Om Matius. Dan dari situ Om Matius sangat support dengan ide ini. Om Matius dan Tante Poibun. Setelah itu mereka membuat kelompok doa di tempat Tante Poibun. Itu sekitar jam 3 setiap Sabtu sore. Berawal dari 8 anak. Terus 8 anak? Iya, dari 8 anak waktu itu. Jadi kayak trial sebenarnya. Umur berapa aja tuh yang 8 anak itu? Waktu itu udah sekitar umur 8 ya. Waktu itu mereka bilang 8, 14 ya. Terus udah gitu sekitar bulan September, Fendiah ketemu saya di salah satu rekoleksi ya di Tarawara Ebi. Kemudian ngobrol-ngobrol, dia nanya, Maya mau bantuin? Coba datang aja dulu dan lain-lain. Waktu pertama kali datang ya, saya sangat amazed gitu sama anak-anak ini gitu. Saya kepikir, oh anak-anak pasti ribut atau gimana. Tapi amazingly, anak-anak tuh duduk diam, bisa doa, bisa baca kitab suci, bisa buka kitab suci sendiri, dan mereka bisa doa spontan. Kemudian saya pikir, oh saya sangat amazed, and ya dari situ saya mulai pelan-pelan bantu sampai sekarang gitu. Nah, karena pandemik, kita mulai ke Zoom. Sempat off juga saat itu karena tiba-tiba pandemik in the beginning of the year, dan kita mulai ke Zoom. Kemudian sekitar pertengahan tahun karena pekerjaan dan keluarga, Fendiah mundur, dan untungnya para orang tua yang lain bersedia membantu gitu. Jadi kita bisa move on dan kita bisa terus. Dan saat ini yang kita dibantu oleh Tante Angela, tetap dibantu oleh Tante Poibun, Diana dan Ko Eko dan Om Roy, dan juga Pak Budi sendiri kadang bantu kita gitu. Kalau boleh saya share, ini timnya yang tadi disebut Tante Angela. Ada foto ya, share. Saya share sedikit. Udah kelihatan ya? Iya, ini kelihatan nih. Ada 5 kurang orang. Lengkap ini. Ada suaminya Diana juga, Eko, terus ada Om Roy juga. Roy. Cuman mereka enggak. Belum bisa. Waktu itu saat kita foto nggak bisa di situ juga, tapi ya. Lalu ketemu di retret di mana, Maya dengan Fendiah? Di retret apa? Di Tarawara Ebi waktu itu. Apa itu? Itu Tarawara nama suburb ya? Ya, itu ada satu kelompok Hmong di situ. Mereka benediction priest. Nah, Peter, mungkin aku share gambar aja ya, mungkin lebih jelas. Ini gambar dari
chapel di Tarawara Abbey. Jadi ini adalah tempat mereka berdoa juga tiap harinya. Untuk lebih tepatnya, mereka adalah Cistercian monks. Nah, Cistercian monk ini adalah cabang dari Ordo Benediction. Nah, pertama kali saya ketemu Vendia di situ, dan Vendia waktu itu punya ide gitu loh saat itu. Oh, kita pengen excursion bawa anak-anak ke situ gitu. Desember ini, jadi dia pengen bikin excursion activity buat anak-anak supaya anak-anak nggak cuma diem di tempat Poebun, maksudnya belajar, tapi ada rewardnya juga dong end of the year. Jadi saat itu pas ketemunya kita di sana, tadinya nggak kepikir gitu. Tadinya saya tahu Vendia dari choir aja, tapi dari situ sempat ngobrol dan ngajakin saya untuk bantuin. Waktu itu Vendia pulang duluan, waduh, belum sempat ketemu si Bruder. Terus aku bilang, oh nanti aku tanyain deh kontaknya, jadi kamu bisa kontak dan lain-lain. Terus saat itu Desember 2018 kita sempat ke Tarawara Abbey bersama anak-anak juga. Jadi kita bisa ke sana. Jadi Bruder itu kayak kasih presentasi gimana sih jadi Bruder, kehidupan Bruder, dan anak-anak tuh bisa tanya jawab dengan Bruder. Itu sangat menarik sih, anak-anak tuh bisa tanya, oh kenapa jadi Bruder dan lain-lain. Terus kita sempat doa harian bersama para monk di Benediction Tarawara. Tante Angela ingat ya waktu itu ya kita ke ya. Terus jadi tiap akhir tahun biasanya kita coba untuk excursion, jadi something different gitu buat anak-anak. Aja sih. Traveling berapa jauh itu? Oh, enggak, cuma setengah jam, tergantung dari mana, tapi sekitar 1 jam dari North. Tarawara ini, aku belum search sih, Tarawara ini ada di mana? Ya, Tarawara Abbey, mereka Benediction monk, mereka punya tanah yang luas, mereka masih piara sapi dan lain-lain. Oh, dari Katolik juga itu? Itu ya. Katolik ya? Oh, ya. Okay. Ya. Berarti selama pandemik ini acaranya lewat Zoom? Iya, kita lewat Zoom. Oke, apa aja sih acaranya nih dari Faith Line ngapain aja? Terus apakah maksudnya kalian mengikuti apa sih namanya kurikulum yang dari bacaan Injil yang akan dibacakan di hari Minggu kah? Atau apa? Kalian punya kurikulum sendiri? Kalau yang aku tahu waktu zamannya Faith Line, kebetulan anak aku Jojo juga ikut gitu ya. Awalnya mereka itu simple, very simple, lecture divina. Jadi awal mereka dan itu rutin ya, meditasi, terus kemudian begitu pembukaan doa, meditasi, lalu kemudian mereka baca bacaan, terus kemudian pick up ayat mana yang mengena di masing-masing individu gitu. Kemudian mereka ungkapkan, terus mereka bikin doa, ditulis, terus kemudian mereka mendoakan yang mereka tulis itu, udah. Setelah itu untuk yang awal-awal ya, waktu sama Vendia. Mungkin Maya bisa nambahin ya. Setelah Maya join, mungkin ada variasi kegiatan. Iya, waktu itu kita variasi aja supaya anak-anak juga punya ide lain dan lain-lain. Kita tambahin teaching dari Catholic Education Melbourne, dan juga saya kadang bikinin games juga supaya anak-anak lebih tertarik gitu. Berarti ya waktu itu sebatas buka Alkitab atau terus cari ayat favorit lalu berdoa. Oke, itu menarik juga sih. Bagaimana dengan sekarang? Maksudnya pada waktu Zoom itu berlangsung, maksudnya apakah masih berlanjut juga seperti itu juga? Maksudnya kesulitannya pasti ada kesulitan tersendiri kan ya? Kita masih selang-seling juga sih. Sekarang lebih banyak teaching juga. Karena bikin game juga kadang-kadang lebih terbatas ya karena online begini. Namun saat ini kita juga masih coba bagaimana caranya supaya anak-anak terus interesting juga. Kadang kita kasih video sedikit, kita coba ke breakout room, jadi anak-anak tetap tertarik. Dan untuk kedepannya ya kita lihat ya, mungkin tahun ini kita masih Zoom,
karena kita masih belum bisa berkumpul. Namun nanti tahun depan we'll see again kira-kira gimana untuk bisa face to face atau Zoom gitu. Tapi kalau face to face bakalan di rumah Tante Pebun juga ya acaranya ya, itu biasanya. Akan kita bicarakan lagi karena setelah online makin banyak anaknya ya. Ada yang di barat, ada di west, ada yang di jadi ya, ini keuntungan Om itu jadi nggak terbatas sama jarak ya, yang jauh-jauh pun bisa ikut join gitu. Oke. Jadi sejak diadakannya lewat Zoom ini malah pesertanya makin banyak ya. Oke. Jadi sekarang sekitar 20-an ya di Fateline, dan karena kita online juga, makanya kita mulai ada KKI High. Sebenarnya KKI High ini berawal dari kan makin banyak anak yang di Fateline. Kemudian batas range umurnya jadi makin banyak kan, ada yang kecil sekali waktu itu, ada yang udah 15-16, dan orang tuanya request juga, loh nanti kalau ini kok nanti yang sudah lebih besar merasa, oh ini kok kecil-kecil gitu. Nah setelah itu kita coba yang KKI High, kita saat ini ada 10 orang. 10 anak ya? Ya. Dan karena Fateline, waktu itu kita juga diskusi dengan Sunday School juga. Waktu itu kita ada beberapa anak yang masih kecil, year 1, year 2, ikut ke kita juga. Jadi, dan mereka melihat kakaknya mereka pengen ikut juga. Makanya kita nanya Sunday School juga waktu itu. Jadi, Sunday School bisa open juga sekarang, KKI kind of online dari umur berapa aja. Iya. Terus rencananya ke depannya gimana nih? Rencananya ada dengar-dengar ada acara kan ya, mau ada acara nih. BIR, Bina Iman Remaja ini mau punya acara. Tanggal berapa? Sorry lupa. Kita sebenarnya tanggal 20 kita mau ngumpulin orang tua dari anak-anak KKI High dan Fateline ini untuk mendengarkan sesi tentang bagaimana membesarkan anak dalam iman Katolik di Australia. Jadi seperti kayak kayak pembekalan atau persamaan persepsi, pemahaman mengenai pentingnya pembinaan Katolik pada anak-anak itu. Orang tuanya ya nih ya, yang dibina ya? Ya, orang tuanya. Ya. Tanggal 20. Bukan membina ya, tapi membuka pandangan, melihat dari sudut pandang yang tertentu, bagaimana kita bisa menumbuhkan iman Katolik pada anak gitu, terutama di Australia ya, karena kita lihat kan sekeliling kita kan anak-anak kita itu kan banyak yang teman-temannya nggak beragama kayak gitu. How to cope it, how to handle it, ya. Yeah. Berarti berarti diharapkan ini orang tua yang ikut adalah orang tua yang anaknya belum ikut Fateline atau belum ikut KKI High dong ya? Iya nggak? Yang sudah malah. Sudah. Kan yang sudah ya mereka yang sudah dan yang belum. Kadang belum tentu ya. Kadang persamaan persepsi itu kadang belum sama di setiap orang gitu. Walaupun mereka sudah mempercayakan anak mereka ikut KKI High, belum tentu orang tuanya itu punya persepsi yang sama. Oke. Ya. Jadi apa alasan mereka untuk menyertakan anak mereka ke KKI High? Kadang ada begini loh, orang tua itu ya, aku rasanya nggak bisa nih gitu ya, membawa iman, mengajarkan ke anak-anak. Aku kirim aja deh ke KKI, tapi aku mau anakku beriman sesuai iman Katolik. Jadi mereka ya kirim ke Fateline atau ke KKI High. Lalu kemudian atau ada juga yang dikirim ke sekolah Katolik, tapi di rumah dia nggak tahu caranya bagaimana atau bagaimana. Jadi kalau menurut kita ada ketimpangan ya, dalam arti alangkah baiknya apabila orang tua juga ikut serta menumbuhkan iman Katolik anak gitu. Itu hasilnya bukan hasilnya ya,
pencapaian harmonisasi keluarga itu akan lebih bagus dan lebih harmonis sebenarnya. Lebih mudah juga kali ya prosesnya untuk ke depannya, karena kan karena orang tua ini kan berinteraksi setiap saat dengan si anak kan ya. Ya, kita juga maksudnya dari tujuan ini juga kita bisa meminimalisir misalkan dia udah kuliah atau dia udah ke jenjang pekerjaan di sekeliling di masyarakat itu lebih dia udah tahu standpoint-nya tuh di mana gitu loh. Misalkan dia ada problem di masyarakat, dia udah tahu. Kalau pembinaannya itu dari kecil, itu akan lebih basic-nya itu udah lebih kuat gitu. Oke. Aku cukup terkesan ini waktu Maya bilang katanya pertama kali pas ngelihat anak-anak ini kok udah maksudnya seperti bayangan kamu kan ya, anak-anak kirain bakalan berisik, dikasih tahu susah gitu ya. Aku juga ngebayangnya begitu sama. Aku simpelnya sih sebenarnya aku ngeliat anakku sendiri sih ya. Kasih tahu susah, terus kalau udah dikasih tahu juga masih ngeyel gitu loh. Aku bayangnya begitu juga, tapi enggak ya. Di lapangan enggak begitu ya? Nah, itu juga menarik sih. Aku juga amazed. Saya belajar juga banyak dari Pendia, Tante Poibun dan Om Matius. Mereka tuh selalu bilang bahwa anak-anak tuh selalu lihat teman-temannya loh. Itu juga kenapa kita bikin Padline dan KKIH. Karena saya juga lihat gitu, ada anak-anak join yang waktu pertama kali masih nakal gitu ya, masih nggak bisa duduk. Setiap kalau masih kita ngajar, dia jalan-jalan gitu, lompat-lompat. Tapi lama-lama ya, setelah melihat, dia kan juga melihat teman-temannya kok bisa buka kitab suci ya, teman-teman lainnya bisa doa ya, kenapa dia nggak bisa? Terus dia kayak catch up gitu. Lama-lama dia sendiri bisa duduk diam gitu. Waktu kita join pertama kali di Zoom itu yang tadi saya lihat, saya mention tadi, waktu pertama kali anak-anak tuh juga lucu. Dia tuh coba semua button kayak request to record, terus juga dia share screen, dia hijack screen saya. Jadi kita juga pinter-pinteran juga ya. Kalau kita presentasi sama orang tua, kita kayaknya nggak mungkin begitu di share screen diajak gitu. Tapi sama anak-anak mau marah juga nggak bisa juga kan. Jadi ya, jadi cuman kita pinter-pinteran aja gitu. Next session kita tutup gitu, share screen, chatnya semua kita tutup. Jadi terus lama-lama yang tadi ada juga waktu pertama kali anaknya nge-zoom di bawah kolong meja gitu, lucu juga sih. Terus dia pindah-pindah, tapi lama-lama sekarang semua di meja semua. Ya itu progres ya, karena dia juga lihat teman-teman yang lain juga anteng gitu. Nah itu juga sih kenapa kita bikin kayak fasilitas ini gitu. Mereka bisa lihat teman-teman yang lain gimana gitu. Itu sih. Maaf, aku rada ini ya orangnya negatif thinking sedikit nih ya. Karena aku berpikirnya begini, kalau setiap anak-anak bisa melihat temannya doing by looking gitu ya, kenapa mereka harus meniru yang baik? Mereka bisa meniru yang nakal kan ya? Pertanyaannya kenapa bisa meniru yang baik ya? Nah itu juga ya. Nah ini. Kalau aku bilang begini, orang itu kalau dia berada di lingkungan yang baik, dia akan bertumbuh menjadi yang baik. Tapi kalau ada distorsi, penyimpangan, kalau dia berada di yang lingkungan yang kurang baik, itu dia akan melihat contoh-contoh. Anak kecil itu kan nyontok sebenarnya. Dia akan melihat, oh yang jelek-jelek kayak gini. Itu kalau lama-lama dia itu anggap sebagai sesuatu yang normal dan itu baik adanya, itu akan menjadi ngikutnya jadi nggak baik gitu. Sebenarnya itu tujuannya. Ada bagusnya perkumpulan ini di kayak AIKA atau ya yang sebelumnya dibentuk. Sebenarnya kita ini mau menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk anak untuk berkembang gitu. Jadi berusaha diberikan tanah yang subur untuk dia berkembang, bertumbuh gitu. Diwadahi ya? Iya, betul. Oke, menarik. Berarti nanti acaranya bakalan tanggal 20 November, benar nggak ya? 20 November atau 20 Desember? 20 November, ya. Hari Jumat sore jam 7.30. Itu nanti ada beberapa orang tua yang akan share. Mereka yang sudah
kita bilang sudah berhasil mendampingi anak-anaknya sampai ke remaja, mereka akan sharing gimana tips-tipsnya. Jumat jam 7.30. Via Zoom. Ya. Kalau yang anak-anaknya belum istilahnya masih di tahap sekolah minggu nih dan siap untuk masuk ke Faithline, boleh nggak ikutan? Boleh dong. Boleh. Oh, jadi open ya buat siapa aja ini ya? Oke, berarti nanti berarti nanti linknya bisa di-share kali ke umat kali ya? Ya, nanti minggu ini kalau para mendengar mengikuti misa KKI, kita akan bagikan infonya di sana juga, dan juga kita nanti lewat KKI untuk mengumumkannya, detailnya. Oke, sip. Ada pesan lagi nggak yang mau diiniin? Ada yang ketinggalan nggak? Kegiatannya itu kita Faithline itu Sabtu jam 3, kalau KKI High Sabtu jam 7.30. Ya, jadi kita adanya per term. Jadi kita sesuaikan dengan term sekolah juga. Term 1, term 2, term 3, term 4. Di pertengahan, maksudnya di pergantian term biasanya kita off juga. Oh, oke. Jadi kalau libur sekolah juga nggak bakalan ada nih ya acara Bina Iman Remaja. Ya, betul. Berarti ini nanti nih KKI kan biasanya setelah Christmas, setelah Natal sampai minggu ke-4 Januari biasanya kan kita libur nih. Nah, Bina Iman Remaja juga libur juga nih, Faithline dan KKI High. Oke, Sobat KKI Melbourne. Saya rasa itu dia informasi yang cukup menarik. Kita KKI Melbourne sudah punya wadah buat teman-teman keluarga muda yang punya anak yang jadi kalian tidak perlu risau lagi sebenarnya. KKI sudah punya wadahnya. Jadi kalau masih kecil bisa masuk sekolah minggu, sudah lulus dari sekolah minggu bisa masuk Bina Iman Remaja. Setelah Bina Iman Remaja masih ada lagi pilihannya AIKA, Mudika atau PDKKI. Setelah itu masih ada pilihannya lagi, kalian bisa terlibat di kepengurusan wilayah ataupun kepengurusan KKI pusat. Setelah itunya lagi masih ada lagi ya kelompok-kelompok senior, legio, masih banyak lagi teman-teman. Jadi saya rasa sebagai seorang Katolik Indonesia di Melbourne cukup beruntung, terutama buat Ci Angela dan Maya. Terima kasih banyak sudah mau melibatkan diri dalam pelayanan ini. Dan kita bersyukur ada kalian yang mau terus bergerak di bidang ini, karena ini kan kategorial baru ya, bener ya? Dan ini menjawab pertanyaan lah, gap umur yang ada antara sekolah minggu dengan kelompok teenager. Jadi bisa ada dibina, diwadahi. Oke, teman-teman KKI Melbourne, terima kasih sudah mendengarkan Obaja hari ini. Sekiranya bisa cukup bermanfaat buat kalian semua. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Bye-bye. Bye. Amin. Thank you. Bye.